saya mengundang AUJ. Kenapa saya undang AUJ? AUJ ini orang yang sangat ahli untuk membongkar untuk membongkar apa yang ada dalam isi pikiran saya. Kabar AUJ, Bang? Alhamdulillah. Berasa begitu ya malam hari ini. Ini teh kan kemarin malam tuh saya kontakan sama si Abang nih, Bang. Kayaknya konten sekarang kita harus mulai agak tajam. Kemarin kan itu kita edukasi satu arah gitu ya. Nah, kita coba bahas dari bahasan-bahasan Abang itu, personality, kitabullah dan lain sebagainya, kita bahas dari sana. Yang beririsan dengan kehidupan kita, Bang lah. Yes. Nah, Bang, seperti kita ketahui ya, kemarin kan ada Ustadz Abdul Somad dideportasi, mau main, Bang, mau liburan. Healing dia healing. Manusia ya, manusia. Healing. Betul, manusia. Mau liburan mungkin dengan keluarganya ke negara tetangga, Singaparna, Bang. Singaparna. Di sana tuh ternyata dideportasi dengan, ya kalau ngelihat wacananya sih di media-media, karena Pak Ustadz Abdul Somad itu dianggap radikal. Nah, Ustadz pembelah ya. Pembelah enggak kata saya masih pembelah mah tuh sobang. Nah, itu Bang. Saya tuh rada-rada, ya kayaknya kita harus membahas juga di channel kita nih, masalah-masalah. Kita kan bahas masalah religi, motivasi tentang religi, bagaimana kita membahas personality lewat kitabullah. Nah, kenyataannya kan bangsa kita tuh, negara kita itu salah satu muslim terbesar loh, Bang. Besar, negara Islam. Tapi elemen-elemen di dalamnya seperti kemarin ya, Islam, ustadznya terdeportasi, ada kata-kata radikal. Terus seperti yang kita ketahui nih, Bang, Jakarta, Pak Anies itu Oktober ini udah beres. Artinya nanti PLT, Bang, 1 tahun sebelum pemilihan kembali. Nah, seperti kita ketahui Jakarta dulu pemilihan itu kan terjadi polarisasi juga. Dan isu yang yang majunya ya isu agama juga. Itu masih, Bang, sebenarnya. Kita bahas dari sinilah, dari sudut pandang Abang, dari sudut pandang saya gitu. Mudah-mudahan motor mudah-mudahan jadi apa ya, jadi pembelajaran kita. Radikal lah, Bang, radikal. Kita bahas radikal itu apa sih, Bang? Kalau mau ditinjau dari sisi mana nih? Ya, dari semua radikal itu sebenarnya bukan kata negatif menurut saya. Tergantung ininya. Tergantung bagaimana kita menempatkan kata radikal itu. Tergantung kejadiannya ya. Nah, kayak kemarin karena dianggap radikal, Ustadz Abu Somad UAS akhirnya dideportasi. Itu kan menjadi citra yang kurang nyaman gitu, Bang, melihatnya. Apalagi kalau yang nggak suka tuh bisa langsung jadi senjata juga itu. Kan langsung ada demo kan? Demo 212. Enggak. Ada demo di kedutaan Singapura. Merasa tidak terima. Karena ulama Indonesia diperlakukan tidak baik lah. Iya, masalahnya di sini kan kalau saya lihat kan, ya Bang Ulin misalkan ke Singaparna. Ku Singaparna teh balikin si Abang naon ka dieu kan gitu kasarna, Bang. Untungnya saya bukan orang terkenal. Ya ibaratnya Abang main ke Singaparna, cek ku Singaparna teh, cek kepala desa Singaparna, eta si Abang naon ka desa urang balik-balik. Itu kan deportasi. Kenapa si Abang suruh balik radikal? Nah, persis kan kejadian seperti itu jelas tidak nyaman lah. Jelas tidak nyaman. Nah, radikal ini apa, Bang, menurut Abang? Radikal itu kalau saya nerjemahnya positif sih. Maksudnya kemana positif gimana? Radikal itu kalau dalam kimia kan itu ada semacam senyawa yang bergerak secara bebas. Itu radikal dia. Radikal. Dia pergerakannya bebas lah. Rentan dia berarti apa namanya? Memang bisa berdampak negatif, tapi banyak juga positifnya. Kalau diselaraskan dengan bahwa Ustadz ini salah satu ulama ini apa ya? Yang radikal itu kumaha, Bang? Apa karena kebebasan dia itu bergerak?
Nah, mereka menerjemahkan radikal itu kan satu yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Mereka menerjemahkan usaha radikal kan seperti itu kan, pemecah pemersatuan. Sebentar, nah ini diasumsikan karena itu tidak tepat. Memecah, Iya, merusak persatuan. Merusak persatuannya itu kalau abang nangkapnya dari mana itu? Asumsi seperti itu dari mana datangnya itu? Isi ceramah. Contohnya kan misalnya Ustadz Al Somad harus belanja di toko muslim, jangan belanja di toko non muslim. Itu mah kampanye bener bang, iklan itu mah. Iya makanya. Nah, cuman isi iklannya tendensius. Itu kan sebenarnya marketing ya. Marketing sebenarnya. Jangan nanti kalau mau order ke saya aja, jangan ke UJ. Itu kan bukan radikal sudah. Iya. Itu namanya pembusukan. pasti kan orang nanya kenapa saya harus belanjanya ke AUJ. Harga saya lebih murah. Nah itu kan kejahatan marketing itu namanya pembusukan. Pembunuhan karakter. Kalau dari saya sih mungkin, nah ini ada sebab akibatnya sih bang. Kenapa kadang-kadang ulama yang bukan bebas sih, yang menyampaikan secara lugas kadang-kadang dianggap radikal. Kalau saya sih mencoba bijak walaupun tidak bijak nih. Kadang-kadang kan manusia itu tidak lepas dari salah, slip of tongue ya, keseleo lidah mungkin ya. Siapapun juga saya pikir, walaupun ulama, kecenderungan keseleo lidah itu ada. Karena kebenaran itu mungkin datangnya dari Allah dan kitabnya. Ya kalau kesalahan itu manusia. Nah ini kan kalau ketika menjadi radikal itu ada sinisme, ada sentimen yang ikut di dalam konten-konten dakwahnya itu mungkin ya, ini mungkin saya tidak berani ini. Cuman kalau saya yang mendengarnya, kalau saya sering mendengarkan beberapa ceramahnya UAS, dan saya ngelihat sih nggak radikal sih. Dia itu lugas. Saya lihat dia lugas gitu. Dia punya. Dan dia kan berbicara di jemaah. Nah, kalau kelugasan itu di jemaahnya, tapi kan direkam bang media, yang nontonnya otomatis bukan jemaahnya aja. Nah mungkin ini yang harus dikritisi juga. Jadi gaya penyampaian juga baheula geuning bang. Ingat orang sampai jam 2 malam kita ngebahas masalah gaya penyampaian. Saya pernah berstatement seperti ini waktu itu. Kalau merpati dikasih makan jagung nggak salah kan? Nggak salah, semua sepakat emang pakan merpati jagung. Tapi kalau jagungnya satu batang gini dilemparin ke merpati itu terbang. Nah mungkin yang terbang ini karena dia tidak bisa langsung memakan jagung-jagung itu bang. Wah itu mah salah nyampaikannya. Mungkin metode-metode seperti inilah yang harus kita tarik titik tengahnya gitu bang. Kalau menurut saya sih, jadi kalau ulama-ulama termasuk abang juga kalau edukasi ya harus hati-hati juga mungkinnya. Tapi ini manusia kan tidak terlepas dari keseleo lidah itu bang. Iya karena kan memang pada prinsip dakwah ya, prinsip dakwah yang paling fundamen di kitabullah itu adalah hikmah. Oh jadi hikmah itu halus, kebaikan. Jadi apa ya? Istilahnya merangkul, tidak memukul. Nah ini nih harus gawahi. Menurut abang, aduh punten batuk. Menurut abang, beberapa ulama yang melakukan dakwah sekarang itu merangkul atau memukul? Jujur we nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kita berpendapat. Contohnya, kalau personifikasi ini orangnya. Nah, orangnya yang berangkul. Agim. Quraisy Shihab itu dia itu kalau menurut saya bukan merangkul. Dia itu hanya menyampaikan teks buku aja. Tok seperti tapi itu. Orang bisa merangkul. Terangkul pikirannya. Jadi yang kita kasihkan itu adalah sesuatu yang objektif, merangsang pikiran orang untuk berpikir, bukan merangsang pikiran orang untuk menghakimi. Nah, ini. Jadi kalau saya berstatement hati-hati ya. Nah, itu pasti langsung terjadi
Pemukulan. hakim di sana, Iya. pemukulan di sana. Karena ada orang yang terpukul, ada beberapa yang terpukul. Sewaktu itu di salib itu ada setannya, nah itu kan memang nggak boleh ya. Nggak boleh. Kita jadi tugas dakwah itu menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu. Sampaikan saja kebenaran itu, jangan menyinggung salah satu kelompok agama apapun. Karena di Quran juga dikatakan, jangan kau hina Tuhan mereka. Tapi kan nggak ada bang, menghina Tuhan mereka tuh nggak ada. Justru ini polarisasinya itu muslim dengan muslim bang. Saya tidak melihat polarisasi antara beda agama Itu loh. pernah terjadi sama Ustaz Somad juga. Pernah terjadi. Ketika dia mengatakan, walaupun dia di jemaahnya, salib itu Data nih. Data. Bisa di searching ya. dia pernah menyinggung. Akhirnya dia dilaporkan Sama agama lain. Jadi artinya kalau kita sebagai pendakwah Islam, sampaikan aja dakwah Islam, nggak usah menyinggung agama lain. Jadi akhirnya kalau kita personifikasi hanya melihat sosoknya, bisa like dislike. Yes. Kalau melihat ilmunya, semuanya dari Allah. Kalau berdasarkan kitabullah ya, berdasarkan keilmuan, berdasarkan data dan fakta. Sampaikan saja data itu. Macam saya di KPT kan selalu saya katakan, saya ini menyampaikan ayat bukan pendapat. Kita tidak menyalahkan, tidak menyalahkan. Saya kejar nih. Apa bedanya menyampaikan ayat dan menyampaikan pendapat? Masyarakat itu tidak semuanya paham ayat. Kadang-kadang mungkin pendapat diterima aja gitu. Kalau ayat kan tekstual ya. Jadi harus disebutkan dulu tekstual. Yes, tekstualnya. Surat anu, ayat anu, ini bunyinya. Silakan baca. Gitu. Baru kita di breakdown ya. Teks ayat itu kita breakdown, kita ambil Breakdown. premisnya, gitu kan, kita ambil konklusinya. Konklusinya, tata bahasanya seperti apa supaya paham. Nah, Quraisy itu seperti itu. Terus ada satu lagi Buya Syakur. Buya Syakur. Itu seperti itu juga. Jadi yang mereka sampaikan adalah memang data-data keilmuan. Berarti abang mazhab itu ya? Ya enggak juga sih. Kurang siap. Jadi kalau dari sudut pandang abang, metode dakwah itu bukan yang terbaik. Seharusnya seperti itu. Bil hikmah. Saya ambil contoh kasus gini ya. Sayyidina Umar. Dia pernah berpapasan dengan orang Nasrani. Waktu itu sudah pas kebetulan waktu masuk sholat. Kata orang Nasrani tersebut, ya Sayyidina Umar, kamu sholat aja di gereja kami. Kata mereka. Ditawari Sayyidina Umar itu sholat untuk di sana. Sayyidina Umar menjawab, dia tidak menolak, tidak mengiyakan, marah, ya tidak marah gitu kok. Mungkin kalau kita marah mungkin ya. Kapan aku kan muslim, kok suruh pulang aku sholat di gereja, bisa aja begitu. Penghinaan gitu. Dia tidak menganggap penghinaan. Dia menjawab dengan hikmah. Bukan saya tidak mau. Nanti kalau saya sholat di gereja Anda, nanti umat saya menganggap itu sebagai sebuah mesti kebolehan atau Kebolehan. kepantasan. Nah, itu Jadi bijak ya. bijak. Hikmah itu kan salah satunya bijak. Nah, keren ini Bang. Jadi ketika ada judgement dari masyarakat radikal itu sendiri, bisa dua faktor. Iya, mungkin dua-duanya juga bisa mengalami sebuah distorsi sendiri, ya. Kita sendiri yang menyebabkan aksi itu sebenarnya. Kan ada aksi, ada reaksi. Ya, Reaksi itu terjadi karena aksi. Ya, di sini untuk Mustami Ustadz Abdul Somad, kita tidak ada sedikit pun penjudge. Saya sangat hormat ke Ustadz. Luar biasa ya. Keilmuannya Allah menganugerahkan keluasan ilmunya. Dia diperlakukan seperti itu, saya juga sakit hati saya, Bang. Saya sakit hati juga. Tapi alangkah baiknya sekarang justru dari kitanya yang sebagai yang mendengarkannya bijak menyikapi apapun juga gitu. Cuma kita tetap harus bijak kan. Sama seperti Rasulullah dilempari waktu itu di Taif. Sama kan dideportasi juga. Dia datang ke rumah saudaranya, sanak familinya. Mungkin Rasulullah saat itu memang sedang berkabung ya, sedang ada masalah lah. Dia pengen healing juga mungkin ke sana maksudnya. Malah dilempari batu, dilempari tai, diludahi ya. Rasulullah bilang dia nggak menyalahkan mereka, mungkin karena mereka saja yang belum tahu. Nah sekarang gini Bang, kalau abang lagi menyampaikan ada yang nggak setuju, ada reaksi ini. Walaupun abang tidak beraksi untuk men-trigger reaksi itu, tapi ada reaksi gitu, sampai dicaci maki. Abang mau bersikap seperti apa? Sering ya pernah.
Bersikap seperti apa? Apakah abang ikut bereaksi juga? Oh enggak. Yang saya lakukan adalah berargumentasi. Berargumentasi. Oke, jadi kalau saya kan emang seringnya membahas masalah-masalah irisan kehidupan ini yang ada di dalam kitabullah Al-Quran. Nah ini satu dengan abang. Jadi kalau lihat sosoknya dia nggak bakalan percaya dia tuh paham ke sana. Makanya bang kadang-kadang biografi seseorang itu harus diangkat itu bang. Ya. Misalkan harus tahu dulu itu saha ya ilmuna di mana, kan orang nanyainnya gitu. Naon ilmuna guruna saha gitu. Kan kadang-kadang orang bertanya, makanya biografi juga penting gitu, bukannya nggak penting. Nah gini bang, kalau dari sekian ulama-ulama yang ada, abang lebih setuju gayanya Quraisy Shihab? Kalau saya sih saya kolaborasi semuanya. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Kalau saya mendengarkan semuanya, saya juga. Sama. Karena emang pelatihan. Tapi kalau saya ini paling seneng ya. Salah satu yang saya kagumi ulama di Indonesia ya, bukan di luar, itu adalah Buya Hamka bang. Karena dia itu mampu membreakdown keilmuannya itu dalam sebuah rangkaian kejadian. Yes. Contohnya dalam bentuk prosa. Lebih implementatif. Implementatifnya luar biasa. Dia bikin prosa, novel, cerita pendek, sampai difilmkan. Ya walaupun nanti tergantung orang yang nangkap menerjemahkannya, tapi itu isinya luar biasa. Tapi dia di penjara. Nah itu salah satu konsekuensi bang. Iya. Karena dia di penjara bukan karena bikin prosa, karena keberanian dia. Itu Buya Hamka. Jangankan melihat ketidakadilan bang. Dulu di pesantrennya, ngelihat bapaknya aja dia bisa protes. Itu ayahnya Buya Hamka itu kan tokoh bang, yang sangat dihormati. Ketika tidak setuju dia sangat berani. Ya, dia itu konsekuensi mungkin ya. Nah mungkin Ustadz Abdul Somad juga ini ada konsekuensi ya bang. Ya. Ketika orang yang Ya pendakwah itu memang sangat rentan dengan konsekuensi seperti itu. tepi jurang. Harus siap. Harus siap ya. Harus siap. Kalau Ketika jangan jadi pendakwah. ketika ada beda pendapat. Ya. Kalau pendapat pasti ada aja beda ya. Harus beda. Harus beda. Harus beda. Gak mungkin sama lah intinya. Kalau harus beda sih jadi konotasinya negatif. Gak mungkin gitu kalau kita pendapat itu tok sama. Iya. Walaupun baca satu ayat nih sama ayatnya, orang bisa implementasinya beda-beda ya Pak. Ya sama seperti kita ke laut. Kan ada yang dapat tongkol, ada yang dapat teri. Tergantung kitanya juga. Tergantung kita mau apa yang mau kita ambil di sana. Nah ini makanya metode-metode menangkap ikannya ini yang harus kita bahas lebih lanjut Bang. Ya kayaknya gitu Bang. Ini masalah radikal, masalah perbedaan, masalah polarisasi agama. Kalau buat saya, agama itu diterjemahkan lebih dalam, harus dicari makna lebih dalam sehingga menjadi nilai privasi. Yang berinteraksi itu adalah implementatifnya, bukan bahasanya. Bukan. Misalkan saya menerjemahkan jujur, ikhlas, baik hati dan sebagainya, itu kan sangat privasi yang dimasukkan ke dalam diri kita, baru implementasinya yang akan bersentuhan dengan orang lain. Jadi, nah mungkin orang beragama akhirnya memunculkan fanatisme. Nah ini fanatisme ini gimana Bang? Posisinya fanatisme itu gimana? Penting nggak fanatisme ini? Enggak, jangan fanatisme. Meyakini dengan fanatisme beda? Oh beda. Kalau fanatisme kan nyaris tidak objektif lagi. Yang Iya. tanpa harus melihat data pun langsung bisa percaya. Itu bisa fanatisme itu seperti itu. Akhirnya di Quran itu ceritakan mereka golongannya itu merasa lebih besar daripada golongan yang lain. Nah itu yang Fanatisme. Kalau Abang melihat sekarang, ya itu sekarang ini yang harus kita hilangkan. fanatisme ini yang harus kita hilangkan. Jadi kita berpikir lebih sehat ya. Harusnya lebih sehat. Jadi jangan ada muncul fanatisme. Harusnya cukup dia menjadi sebuah idealisme saja. Jangan muncul fanatisme. Oke. Saya pikir itu salah satu hikmah ya, salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil. Kita boleh mencintai, bahkan kita harus ya mencintai ulama, orang-orang yang berilmu ya. Kita harus hormat kepada siapapun juga tanpa harus ada nilai fanatisme. Karena kebenaran sesungguhnya datang dari Allah dan manusia itu adalah tempatnya salah, gitu ya. Oke, atur nuhun teman-teman. Kalau setuju juga boleh, tidak setuju juga tidak apa-apa. Kalau ada sesuatu hal yang disampaikan silakan boleh tulis di komentar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut.
Hatur nuhun, sampai di sini dulu bersama kami Bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.